Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Suherman. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 3912250016. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti, Kampus A, Pondok Gede, Bekasi. Baik, untuk di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengampu Bapak Afdol Syamsumar SPD MM. Untuk proyek UAS yang dikerjakan adalah meringkas materi dari bab 10 hingga bab ke-15. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 atau manajemen bisnis. Ya, untuk definisi bisnis menurut Steinhoff 1979 dalam Solehin 2006 dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perubahan yang memiliki badan hukum. Untuk perusahaan yang memiliki badan usaha maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha atau situ, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, serta usaha informal lainnya. Sini saya akan menjelaskan tentang bisnis kecil. Bisnis kecil adalah bisnis yang mempunyai karyawan sebanyak 5-10 orang. Ciri-ciri bisnis kecil ditandai dengan adanya pemilik sebagai pimpinan organisasi dengan bawahan yang bekerja secara serba tak jelas. Untuk rencana dilakukan oleh pemilik pimpinan, bawahan tinggal melaksanakan struktur organisasi kecil dan fungsi yang dijalankan tunggal. Sifatnya dengan harapan agar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Mereka juga dibantu agar dapat memperoleh kesempatan untuk mendapat kredit dengan prosedur dan syarat yang wajar dan tidak memberatkan. Dan selanjutnya, mereka perlu mendapatkan informasi dari partner kerjasama untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk kerjasama. Untuk bisnis kecil ini biasanya mengalami kesulitan bila lingkungan berubah, walau sementara orang menyatakan bahwa bisnis kecil cukup tahan menghadapi bantingan. Mereka dapat cukup cepat menyesuaikan diri, namun bila operasi berkembang, bisnis kecil akan mengalami hambatan karena beban berlebihan ada di pundak pemilik. Rencananya bersifat jangka pendek dan bawahan sering hanya menerima apa yang direncanakan pimpinan. Mereka tidak diajak untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, bawahan diharapkan agar tetap searah pada organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis menengah. Bisnis sedang atau menengah adalah bisnis yang mempekerjakan akan 20-50 karyawan. Ciri-ciri bisnis menengah untuk organisasi sedang atau menengah biasanya ada pembagian kerja dan fungsi jelas terbagi. Spesialisasi diutamakan sehingga beban masing-masing anggota pun jelas. Untuk organisasi disusun sesuai dengan kemajuan teknologi dan putusan strategi diambil oleh perencana dibuat, dan bila lingkungan berubah, organisasi cukup kuat untuk menanggulanginya. Untuk bila bisnis berkembang, maka organisasi lambat mengadakan reaksi dan ada kecenderungan masing-masing unit mengadakan suboptimalisasi usaha. Bagaimanapun, jika juga organisasi bisnis atau sedang menengah ini akan lebih tegar menghadapi perubahan lingkungan. Produksi terutama reaksi terhadap permintaan konsumen, jumlah persediaan habis, dan lain-lain. Manajemen bisnis sedang atau menengah berusaha untuk mengambil resiko atau risk taker walau dalam skala rendah. Makin tumbuhnya organisasi, maka fungsionalisasi mungkin tidak cukup mewadahi kegiatan. Karena itu diperlukan struktur organisasi berdasar divisi, produk, daerah langganan, dan lain-lain. Jadi pada divisi produk 1 misalnya ada fungsionalisasi, artinya ada bagian pemasaran, ada produksi, ada personalia, keuangan, dan administrasi sendiri. Bagaimanapun juga organisasi seperti ini tegar terhadap perubahan lingkungan.
Bentuk organisasi yang terakhir ini dimiliki oleh bisnis multinasional. Yang penting bagi mereka adalah perlunya selalu menganalisis lingkungan, mengidentifikasikan perbedaan yang penting, dan perlu mengubah konsep manajemen bila diperlukan dan mengimplementasikan tindakan manajerial yang sudah diubah dan disesuaikan. Saya akan menjelaskan tentang bab 11, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahan. Pemimpin yang baik adalah sosok figur yang dapat memberi motivasi serta pengayoman terhadap bawahan. Serta apabila kepemimpinan dalam suatu organisasi baik, maka organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik pula. Untuk kekuasaan pemimpin, menurut Solihin dapat berasal dari A. Legitimate power. Pemimpin memiliki kekuasaan karena dia diberi kewenangan oleh otoritas atau pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Dan yang B ada expert power. Pemimpin memiliki keahlian yang menonjol dalam bidangnya sehingga dia diakui otoritas keahliannya oleh orang lain. Yang ketiga, kalau nggak salah, ada reward power, kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena pemimpin tersebut gemar memberikan hadiah atau imbalan, terutama dalam bentuk materi atau kado. Dan yang ketiga ada coercive power, kekuasaan yang dimiliki pemimpin karena dia memiliki kemampuan untuk memaksa orang agar tetap patuh terhadap perintahnya. Lalu untuk tipologi kepemimpinan menurut Jatniko, ada 5 tipe kepemimpinan, yaitu otokratik. Dalam hal ini, pengambilan keputusan seorang manajer yang otokratik akan bertindak sendiri dan memberitahukan kepada bawahannya bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu. Dan para bawahannya itu hanya berperan sebagai pelaksana karena mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan. Di sini akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk etika bisnis, etika adalah aturan dan prinsip yang mendefinisikan laku benar dan salah atau suatu sistem atau kode moral seseorang, agama, kelompok, profesi, dan lain-lain tertentu. Moral bertalian dengan usaha membedakan laku atau sifat benar dari laku atau sifat yang salah. Perilaku etis adalah apa yang secara moral diterima sebagai benar atau salah dalam rangka menjalankan kode moral. Untuk perilaku yang etis adalah perilaku yang dalam jangka panjang memberikan kepentingan bagi diri sendiri. Untuk perilaku yang etis adalah perilaku yang menghargai hak asasi manusia yang dianut oleh semua orang. Perilaku yang etis adalah perilaku yang tidak memihak, jujur dalam memperlakukan seseorang. Apakah bisnis harus etis? Di sini mereka tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholders lainnya. Etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis. Perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. Menjelaskan tentang bab 14, yaitu manajemen. Perubahan adalah proses yang menjadikan sesuatu atau situasi lain dalam pribadi yang sudah ada. Untuk perubahan memerlukan iklim tertentu demi tumbuh suburnya faktor perubahan, yaitu disiplin, inisiatif, kreativitas, dan inovasi. Perubahan itu bisa terjadi pada orang, struktur, teknologi, maupun masyarakat. Perubahan pada orang meliputi sikap, keterampilan, harapan, persepsi, atau perilaku. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan organisasi, pelatihan kepekaan, umpan balik survei, konsultasi, penggunaan tim, dan pengembangan antar kelompok. Perubahan struktur meliputi wewenang, mekanisme koordinasi, derajat sentralisasi, rancang kembali, desain, serta variabel struktural lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui komponen-komponennya, yaitu seperti tanggung jawab, wewenang, pelaporan, fungsi,
hubungan mengubah desain struktural dari fungsi ke divisi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab ke-15, yaitu adalah konflik. Konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan ya antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu seperti itu. Untuk konflik bisa juga merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Untuk pandangan terhadap konflik itu sendiri adalah ada 3 macam. Ada 3 macam pandangan tentang konflik, yaitu pandangan tradisional. Konflik menurut pandangan tradisional, konflik harus dihindari. Mazhab hubungan kemanusiaan, konflik adalah hasil alami dan tidak dapat dihindari. Ada pandangan interaksi, konflik merupakan keharusan mutlak organisasi berkinerja efektif. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, harga diri, dan prestis.